Teknologi dan musik, dua hal yang paling dekat dengan hidup saya. Dulu saya punya mimpi untuk menjadi seorang musisi. Saya pernah tergabung di sebuah band, kemudian gabung ke sebuah label rekaman, bahkan merilis sebuah single bersama band saya itu. Tapi memang rezekinya belum di sana, karena saya gagal untuk sukses sebagai musisi. Dan itu adalah sebuah kenyataan pahit di masa lalu. Kalau sekarang saya lebih menggeluti dunia teknologi. Lalu kemudian saya berpikir, apakah keduanya antara musik dan teknologi itu ada hubungannya? Apalagi kalau dikaitkan dengan kesuksesan seorang musisi. Apakah pengetahuan teknologi dari seorang musisi itu bisa mengantarkan dia ke era kesuksesan? Apakah itu berpengaruh? Well, saya nggak tahu jawabannya. Tapi saya tahu orang yang bisa menjawabnya, yaitu adalah seorang musisi beneran. Dan orang yang saya tanyai ini adalah salah satu idola saya, yaitu adalah Mas Vega Antares. Oke, sekarang sudah bersama dengan musisi beneran, yang levelnya bukan cuma musisi biasa. Kalau ini idola saya, Mas Vega Antares. Selamat datang Wisnu, terima kasih. Ini studio yang sangat-sangat sakral ya. Sakral. Kalau penontonnya kumis-kumus, mana sih sebelah mana? Oh di situ sekarang. Yeah. Kalau dulu pakai ini ya. Yeah. Sekarang pakai monitor. Ya kan nggak kelihatan juga di frame-mu, ya kan? Di sini. Yeah. Tapi kaitannya sama update teknologi. Oh ya. Kalau sebagai musisi Mas, itu pengetahuan teknologinya idealnya tuh sebatas apa sih Mas? Seberapa membantu karir? Misalkan gini, kita tahu banyak musisi yang mungkin ya dibilang gagap teknologi deh. Kita masih lihat ada beberapa musisi yang bahkan dia nggak, handphonenya bisa dibilang handphone lama. Ya. Kita lihat ya, bukan secara ekonomi nggak mampu nih, bukan. Iya. Memilih untuk tidak WhatsApp-an misalnya. Iya, banyak kan yang senior-senior seperti itu. Banyak juga yang memilih misalkan metode recording, memilih yang analog, memilih yang jadul gitu. Iya. Seberapa penting sebenarnya pengetahuan tentang teknologi dan penerapan teknologi di musik Mas sebenarnya? Sangat penting sebenarnya, sangat penting untuk mengetahui semuanya. Mengetahui semuanya. Iya, bahkan yang jadul-jadul itu juga perlu diketahui. Oke. Sampai yang baru-baru gitu. Iya, itu sangat perlu untuk tahu, dan akhirnya mau memilih yang mana untuk musisi yang untuk yang usianya menengah gitu ya. Menengah lah ya. Menengah usia berapa nih? Menengah di era sekarang adalah usia 30-40-an lah ya. Oke, ya 30-40-an ya betul. Nggak ngerti itu apa nama generasinya. Generasi ya, kan? Tahu lah. nanggung ya. Iya. Generasi nanggung. Ini generasi sandwich katanya ya kan. Ya kan. Entah isinya apa tuh sandwich ya, pokoknya di tengah aja. Cheeseburger kah apa terserah ya kan. Nah itu perlu tahu semuanya. Kalau yang generasi yang sebelumnya kan ya mungkin taunya itu. Oke. Dan ini juga sebenarnya juga perlu tahu yang terkini gitu. Oke, karena aku sempat dengar beberapa musisi senior itu seperti kurang suka dengan metode recording yang makin digital. Oh ya. Yang ini bisa dipotong, ini bisa diedit secara gampang, nggak murni skill musisinya yang keluar dan lain-lain. Tanggapannya Mas Vega gimana? Untuk yang nggak suka dengan yang itu, nggak apa-apa juga, gitu kan? Okay. Punya idealisme Indonesia apa itu ya? Punya saya takut keyakinan. menggunakan kata bahasa Sunda, takut. Nggak apa-apa. Meskipun tidak tampak Sundanya, nggak apa-apa. Kalau mereka memilih untuk seperti itu nggak apa-apa. Cuman repot ya. Ada resikonya ya? Repot, iya. Dan kalau memang memilih untuk seperti itu pasarnya juga tetap ada. Tapi itu masing-masing punya pasarnya sendiri gitu kan. Kalau dari sisi musisi nih Mas, perkembangan teknologi yang terkait musik tuh hitungannya cepet nggak sih Mas? Misalkan gini, alat musik teknologinya, itu kan agak sedikit berbeda dengan smartphone misalkan ya. Smartphone kan cepet banget. 5 tahun terakhir deh. Jangankan 5 tahun. Tahun lalu aja belum banyak smartphone bisa dilipat kayak gini. Benar. Ya, itu kan? Tapi menjadi imajinasi. Imajinasi mungkin ya. Tapi kalau alat musik, aku ngelihatnya ini kayaknya agak lebih lambat. Meskipun aku ngeliat beberapa, misalkan kayak gitar yang sponsornya Mas Vega tuh gitarnya sekarang ada yang udah ada efeknya kan. Oh iya. Itu teknologi baru kan. Sebenarnya itu juga lama. Itu lama juga. Sudah lama juga sebenarnya. Cuman yang sekarang semakin canggih itu sebenarnya di dalam software sih sebenarnya. Oh, softwarenya. Software, dan sekarang semakin mobile. Oh, oke. Jadi mana kita bisa diakses di mana aja. Ya, aplikasinya semakin kecil di dalam handphone, kemudian kita bisa tanpa main musik kita bisa bikin chord dan sebagainya. GarageBand gitu-gitu. Oh. Iya kan? Itu perlu
produksi musik jadi lebih mudah ya. Iya. Bagi semua orang jadi bisa lebih gampang, ya reachable kalau aku nyebutnya. Betul, Gampang betul. digapai. Aplikasi juga setelah dari situ banyak tuh pembuat chord tuh. Pengennya bagaimana? Itu ada di sini, tapi maininnya nggak bisa. Kita bisa coba-coba aja. Dicoba-coba digambar aja. Ada kok temanku yang sekarang pun dikenali sebagai musisi juga, DJ gitu. Tapi dia punya taste, tapi maininnya nggak bisa. Jadi dia tinggal pilih nih. C misalnya laguku C, circle-nya C, A minor, D minor ke G. Ya kan? Seperti lupa lagi liriknya tuh. Ya kan? C, A minor, lupa liriknya. Lupa liriknya. Chordnya aja lupa ya kan? Lalu C-nya aku pengen manis. Dia di barisan C ada C mayor 7, C mayor 9, C add 2 atau apa gitu. Itu tinggal dipilih. Ini kayaknya lebih manis ya. Itu tinggal ada aplikasinya ada. Jadi kayak semacam ada bantuan AI-nya juga ya untuk ngebantuin chord-nya gitu ya. Bener. Kamu mau register yang seperti ini, kalau lagunya begitu, maunya begini, bisa. Itu ada aplikasinya. Menarik ya. Dan kalau gagap teknologi kan nggak tahu soal ini gitu. Iya. Maka klasik banget jatuhnya ya. Iya, harus main sendiri, harus nyari. Kalau misalnya dia adalah seorang produser gitu, harus nyari orang yang bisa maininnya. Ya itu memang dulu kayak gitu kan. Jadi agak susah untuk berinovasi juga ya jatuhnya. Betul. Jim Morrison, vokalisnya The Doors, tahun 60-an pernah diwawancarai Rolling Stone kalau nggak salah. Aku belum lahir nih. Iya, aku juga belum, bro. Itu dia visioner sih. Ini aku sedikit bercerita. Dia di tengah-tengah mabuknya mungkin ya. Ini boleh diedit. Nggak apa-apa kok, normal. Jim Morrison, The Doors, yang umurnya cuma sampai 27 tahun ya kan. Kemudian di interview itu dia bilang gini, tiba-tiba, suatu hari musisi akan membuat musiknya sendiri di basementnya dengan peralatan-peralatannya sendiri. Sendiri. Iya. Waktu itu mungkin yang dia lihat adalah sinte-sinte dengan kabel-kabel gitu yang sampai sekarang juga masih ngetren. Masih ada. Tapi dia sangat visioner kan, dengan peralatannya sendiri dia udah membayangkan ke situ. Nanti musisi akan sendirian bikin sendiri akan bisa gitu, nggak perlu temennya yang untuk ngejam gitu. Sekarang aku pengen ngomongin sedikit teknis tentang produksi terutama. Bagian apa sih Mas dari produksi musik yang paling improve secara teknologi menurut Mas Vega? Media. Iya. Medianya. Itu tadi yang aku bilang, handphone yang bisa ngerekam lagu. Semua bisa secara remote sekarang ya? Remote bisa, dan kecil bisa, mobile bisa. Aku sendiri soalnya pernah ngerekam lagu pakai handphone, dijadikan DAW-nya lah jatuhnya. DAW-nya di sini, semua dari handphone emang bisa, emang benar sih. Iya kan? Itu berperan penting banget ya. Tapi kalau yang dibayangkan Mas Vega, nantinya nih kayak Jim Morrison aja. Kira-kira ngebayangin. Aku mesti gini dulu nggak ya? Tapi jangan mabuk dulu ya. Enggak. Aku sih berharap dengan internet akan bisa sync real time. Cloud-nya ke cloud atau dengan orang lain? Dengan orang lain. Kalau cloud mah kita bisa tarik datanya. Iya. Dengan orang lain sih, dengan internet nggak tahu gimana caranya. Dari beberapa tempat recording secara berbarengan. Yang dibilang sama Jim Morrison jadi patah lagi. Ternyata bisa berbarengan, nggak cuma sendiri. Iya, kelihatannya sendiri, Mas Jim. Mas Jim, akrab banget nih. Iya dong. Jim Morrison arek gono ae. Arek kan sebelah. Ini tayang di surga kok, Mas. Jim Morrison, gue udah nggak ada. Yakin di surga dia? Wah, jangan. Ini masuknya episode yang hijrah. Mas Jim, salam. Mas Jim. Ya kan? Jadi kelihatannya aja sendiri, tapi sebenarnya temennya di tempat lain. Dan lagi jamming gitu. Ini konteksnya mirip sama si Metaverse yang lagi banyak digaungin nih. Nah, terima kasih bridging-nya. Asik ya. Metaverse ini kan di mana semua orang terhubung di satu dunia baru, serba virtual. Seenggaknya pakai alat virtual sih. Dan udah ada sih sebenarnya selebriti yang konser secara Metaverse. Itu Justin Bieber. Udah pernah melakukan itu. Terima kasih Mas. Iya, dan kayaknya itu kan konser ya. Yang artinya baru satu pihak orang nonton. Tapi kalau ngejam bareng, entah apakah sudah ada, kayaknya belum deh setahu saya. Saya tahu 10 tahun ke depan. Nggak nyampe 10 tahun sih. Mungkin nggak 10 tahun. Tapi yang jelas setelah ibu kota baru ada. Oke. Berikutnya Mas, ini bisa dibilang salah satu pertanyaan terakhir. Tentang konsumsi musik.
ada bedanya nggak sih Mas tools yang digunakan untuk produksi sama untuk konsumsi? Misalkan nih headphone. Ini penonton acara ini pasti banyak yang memilih headphone. Betul. Berbeda nggak sih headphone untuk produksi dan untuk konsumsi? Beda. Meskipun sama-sama mengejar high quality nih Mas ya? Iya. Ya. Bedanya di mana? Mungkin yang untuk umum itu dibanyak-banyakin low sama high-nya. Oke. Untuk umum ya? Iya. Sehingga bentuknya jadi begini. Iya. Ya, bentuk V itu gitu. otomatis udah begitu. Jadi dengan driver tertentu, dengan komponen tertentu, itu sudah begini otomatis. Dan tidak bisa kita adjust. Iya. Gitu kan? Sementara kalau di dalam produksi sebisa mungkin yang lurus, yang flat disebutnya ya. Mengapa sebenarnya? Mungkin banyak yang tidak tahu juga ya kan? Karena ketika produksi kita ingin didengarkan di headphone yang lain yang macam-macam. Kalibrasi sebenarnya. Kenapa? Kamu rekaman pakai speaker flat nggak gitu? Atau kamu pakai headphone yang flat nggak gitu? Itu perlunya. Oke. Tapi tidak harus. Tidak harus tapi perlu. Tapi perlu. Mixing di speaker atau headphone yang nggak flat itu sebenarnya juga bisa, boleh. Boleh. Tapi kamu kenal. Yang penting kenal dengan alat itu, speaker itu. Sehingga hasil keluarannya pun tetap bisa enak didengar orang karena kenal dengan apa yang diedit dan dirubah kan. Mas? Betul. Maka hasilnya akan ajek. Oke. Bisa diterima. Konsisten dengan reliable ya kalau misalnya ya kan. Ajek loh bahasanya. Ajek bahasa Indonesianya ya kan. Maka kalau misalnya di sini flat, maka kamu akan memasang low-nya akan sebesar ini, kemudian mid-nya akan sebesar ini, high-nya akan mungkin kalau misalnya lagunya pengen butek, high-nya akan segini. Gitu misalnya. Kemudian memang inginmu mixingnya seperti ini. Kemudian ketika dipasang di headphone yang beda lagi nih, buat DJ misalnya, itu low-nya lebih besar. Jomplang sih sebenarnya, lebih miring ya. Ya kan, begitu. Maka mixinganmu di situ akan butek sekali karena high-nya gitu ya. Kayak berlumpur banget lah musiknya, banget. Madi ya, madi banget. Ya, gitu kira-kira perbedaannya ya. Keperluannya untuk produksi dan ini dibedakan. Jadi garis besarnya bisa aku ambil kalau kita mau menikmati musik ya, sebenarnya cari yang umum aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk produksi sebenarnya ada yang spesifik dan itu belum tentu enak kalau dipakai untuk konsumsi. Betul ya. Betul. Dan ternyata teknologi memang berpengaruh untuk kesuksesan seorang musisi. Dan begitupun untuk para penikmat musik. Semakin baik pengetahuan teknologinya, semakin baik juga musik yang bisa dinikmati. Lalu pertanyaannya, apakah cuma sampai situ aja? Sampai di musisi dan juga penikmat musik? Saya rasa enggak, karena ada satu pihak lagi yang sangat krusial, yaitu adalah orang-orang yang menjual musik. Orang-orang yang mengelola hasil karya musik agar bisa laku di pasaran. Kebanyakan ini bergabung di sebuah manajemen artis. Nah, saya punya seorang sahabat yang udah belasan tahun saya kenal, namanya Maharani Wandita Jamil, atau lebih akrab dipanggilnya Rani. Dia adalah seorang manajer yang udah belasan tahun berkecimpung di dunia artis manajemen. Dan saya akan ajak dia ngobrol seputar hal ini. Oke, sekarang sudah bersama dengan sahabat saya sejak dulu. Kita ketemu tahun berapa sih awal? 2007 ya? 2007-2008 2007-2008 di mana saya masih tersesat dulu perjalanan hidupnya dan bertemu dengan dulu Nona, sekarang sudah Nyonya, bersama dengan Rani. Rani halo. Ini bisa dibilang gitunya apa ya Rani? Head manager apa gimana? Iya, sekarang jadi head manager Hi-Fi. Head manajernya Hi-Fi. Pasti kalian tahu Hi-Fi bandnya yang luar biasa. Vokalisnya cantik sekali. Iya. Gue pengen ngobrol nih sama Rani tentang sebenarnya artis manajemen. Lo udah berapa tahun jadi total, Ran, di artis manajemen terutama untuk Hi-Fi ya? Gue kalau di Hi-Fi itu mulai 2010. Dari 2010. Tapi sebelum Hi-Fi itu gue pernah magang di Universal Music Indonesia. Di label lah ya? Di label, dari 2006. Jadi perjalanannya panjang sekali ya untuk ngurusin artis ini ya. Nah, gue nanyanya gini, kaitannya sama channel gue kan teknologi. Penting nggak sih mereka itu high-tech dan pengaruhnya ke karir mereka? Kalau sekarang sih mau nggak mau kita harus update nggak sih? Harus keep updating gitu. Sejak pandemi lah ya paling nggak ya? Iya, dari sebelum pandemi pun kita ada di sini dengan semuanya ngerjain sendiri. Kebetulan kita alhamdulillah punya salah satu personil S2 teknik industri dan dia mengerti segala-galanya mengenai teknologi, jadi terbantu banget aja sama flow kerja yang memang harus kita atur sendiri gitu. Jadi ngebantu banget ya kalau dia ibaratnya sadar teknologi itu lebih ngebantu buat karir sebenarnya kalau banget sih. Di musisi ya. Sebenarnya jatuhnya jadi jauh lebih helpful aja sama apa yang dikerjain day to day-nya. Dan gue sebenarnya nih secara personal kita pernah satu event
di salah satu launching produk handphone, Nah, iya. ngobrol dan sama Itu kita baru ketemu lagi pas itu kan? Iya, udah lama nggak ketemu lagi pas di Ketemu pas launching itu. itu dan ngobrol-ngobrol ternyata personel Hi-Fi sendiri itu sangat-sangat update tentang paling nggak dunia smartphone. Gue kaget loh. Iya. Dia nanyain ini waktu itu kan. Iya. Nanyain Dia handphone emang update Lipa. banget sih. Update parah kan. Dia gitu. pengen tahu banget aja Pengen sih, tahu makanya banget. kayak ketemu lo, wow, ayo gimana gitu. Iya, gue jujur impress banget kayak ternyata knowledge untuk paling nggak dunia smartphone itu sangat-sangat update, luar biasa loh. Nggak nyangka gue bisa jadi reviewer handphone sebenarnya tuh. Mungkin bisa diundang untuk konten berikutnya. Oh iya bisa, kalau jadwalnya bisa sih kayaknya nggak keberatan. Saya atur kan, saya atur Oh iya, manajernya lupa. gitu. Oke, keren. Nah, gue pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan ada sebuah atau bukan sebuah ya, seorang deh, jangan sebuah, ya grup atau artis gitu, yang memang agak relevan nih sama teknologi, agak gaptek, itu ngaruh nggak sih ke karirnya dia sebenarnya Ran? Atau bisa di take over aja sebenarnya sama manajemennya? Oh lo gaptek, yaudah deh sini yang gue yang ngurusin deh gitu. Tergantung SDM-nya, mau dibikin kayak gimana. Kalau sejauh ini Hi-Fi itu memang dari masing-masing, jadi apa yang keluar dari Hi-Fi itu emang benar-benar dari berempat. Nah, kalau misalkan si musisi tersebut emang mau diaturin, kayak punya tim sendiri, SDM sendiri segala macam sih ya silakan aja. Kalau emang dia willing untuk belajar kan pasti bisa nyari tahu gitu. Iya. Kalau nggak gaptek sebenarnya lebih gampang ya. Iya. Cuman kalau gaptek terus malah relevan juga lebih susah ya buat diatur sebenarnya. Terakhir. Pertanyaannya singkat aja. Udah denger kan mengenai metaverse? Pasti paling nggak tahu lah. Denger NFT. Kan rame itu di timeline tentang NFT gitu. Udah siap belum sih lo sebagai manajemen artis akan ngurusin mengenai kontraknya dan lain-lain, lagu dibikin jadi NFT gitu. Tapi lo udah ngerti belum sih konsep NFT itu sebenarnya kayak gimana yang akan dihadapi sama musisi? Gue masih baru ngebaca sih kalau misalnya NFT, karena itu kayak pertama new things, kedua kalau ngeliat trennya acak-adul, belum jelas kemana ya. Algoritmanya juga nggak bisa kebaca kayak yang udah kita jalanin sekarang secara digital. Terus ya emang kayak itu mungkin kalau di kuliah satu SKS kan ya untuk ngurusin semuanya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan lagunya Hi-Fi someday dibuat jadi NFT gitu, kan pasti jadi income tersendiri dong buat manajemen tentunya dong. Ya kan jadi income gitu. Tapi ada regulasi harus membagi sharing profit secara signifikan ke pemilik NFT. Menurut lo itu gimana? Kalau misalkan emang pendistribusiannya baik dan memang lagunya bisa dijadikan bisa ada lebih impact gitu lain ya. gitu daripada sekedar cuman lagu yang ada di NFT dan yang berempat setuju, aku sih gak apa-apa. Pada akhirnya balik lagi ke musisinya. Iya, sebenarnya kan kalau kayak gitu jatuhnya kayak partner kita yang selama ini udah dijalankan kan mengenai pendistribusian gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya dari artis manajemen yang ngedukung aja ya musisinya mau gimana ya. Iya, karena emang kita dari dulu tuh kayak apa-apa ngobrolnya berempat. Jadi emang mesti mengambil jalan musyawarah hingga mencapai mufakat. Ya, luar biasa. Dan sebenarnya secara personal ada alasan kenapa yang gue ajak adalah Rani. Iya, kenapa sih gue belum tahu? Ada dua. Pertama, jelas ini adalah sahabat lama saya yang sudah lama kita tidak kontak ya, karena kan semakin tua ya. Urusan keluarga masing-masing, pekerjaan juga nggak terlalu dekat lah ibaratnya pekerjaannya. Dia ngurusin musik, gue ngurusin Tapi lo kemana-mana banget sih. Dari pertama kita kenal. Pernah mencoba beberapa bidang yang kayak, di sini nih dia sekarang nih. Tiba-tiba install printer, udah pernah. Dan yang kedua adalah karena band yang dia urusin ini juga gue bisa dibilang ya cukup tahu sejarahnya dari, bisa dibilang baru mulai. Iya. Dari mulai lo dengerin demonya kan? Iya, dari demo belum pernah keluar, dipamerin di mobil si mantan produser itu. Yang kita makan di salah satu mall tempat sushi itu, ibu pertama kali ditawari untuk ngurus karena sama saya. Iya, Mama. Saya dengerin demonya, referensinya kan, saya udah tahu semua. Jadi kayak ngelihat sekarang sebesar ini punya kantor sendiri. Wah, keren banget sih, gue respect. Tapi kan perjalanannya jauh sekali. Jauh sekali. Kita kebetulan respect. Akhir bulan ini ke ulang tahunnya ke-13. Ulang tahun ke-13. Kita tua ya. Nggak usah ngomongin itu boleh nggak? Well, sebenarnya saya nggak kaget kalau teknologi dan musik itu erat kaitannya. Entah sebagai musisi, sebagai penikmat musik, ataupun sebagai pelaku di industri musik.
Pemahaman tentang teknologi yang baik akan mempermudah. Memang bukan sebuah jaminan kesuksesan, tapi hal itu bisa membawa kita jadi lebih dekat dengan inovasi. Karena seperti teknologi, musik juga berinovasi. Dan dari inovasi itulah muncul suara-suara yang akan diingat hingga generasi berikutnya. Dan sekian untuk curhat teknologi kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya.